yang kami tinggikan cuma Engkau Tuhan Yesus. Natal ini tentang Engkau, bukan tentang yang lain. Urapi kami Roh Kudus, kasih kami pengertian. Dan kami minta ampun, kami minta maaf kalau kami carried away, kami terlalu asik menikmati hal-hal lain yang bukan Yesus di hari Natal. Kami mencari hal-hal lain yang bukan juru selamat yang sebenarnya di hari Natal. Biar hari ini kami boleh diingatkan lagi Tuhan. Untuk apa ada Natal? Supaya kami benar-benar bisa menyembah-Mu, kami mengerti Tuhan. Tuhan datang untuk selamatkan kami Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Urapi kami baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar kami bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi kami juga jadi pelaku firman-Mu. Kasih kami hikmat, kasih kami kekuatan Tuhan. Kasih kami kedisiplinan, kasih kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kami mau melakukan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itu hidup. Firman-Mu yang membebaskan kami. Firman-Mu yang memulihkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan. Amin. Yeay, thank you worship team. Silakan duduk saudara. Hai, sudah Desember nih. Sebentar lagi kita hari Natal, tapi berapa banyak di antara saudara yang sama kayak saya, udah mulai kayak Christmas fever, giliran kalau udah September tuh udah kayak, udah yang kita putar lagu Natal terus. Udah mulai galau-galau pengen Natal. Saya gitu banget saudara. Saya tuh kalau udah, teman-teman lama saya, istri saya tahu kalau udah September sih saya udah. Dan sekarang akhirnya di rumah kita jadi kayak gitu. Kita dari bulan Oktober tuh udah pasang-pasang lagu Natal. Bahkan di rumah kita pohon Natal tuh udah dari bulan apa ya nih? November. Ya mungkin saudara ada yang lebih awal kali ya. Tapi saya harap bukan bulan Juni gitu ya udah pasang pohon Natal. Saking semangatnya saudara. Saya di rumah itu istri saya punya mainan buat anak saya. Balok-balok yang ada huruf-hurufnya. Saudara tahu kan ya? Jadi kalau misalnya, kan balok ada berapa sisi sih? Balok itu 8 ya. Itu kan ada huruf-huruf gitu ya. Nah karena kita tuh gak terlalu banyak space saudara di rumah. Jadi istri saya pinter saudara. Love you. Jadi istri saya itu bikin mainan-mainan anak kami itu jadi hiasan rumah juga. Gitu, jadi makanya harus beli yang kayu lah apa segala macam. Bukan cuma supaya awet tapi ada unsur itunya juga. Karena rumah kita gak terlalu besar. Jadi kita gak punya banyak space gitu buat taruh-taruh mainan. Dan ya saudara tahu ya yang punya toddlers kan. Ya kan, itu rumah sama kapal pecah tuh tipis bedanya. Nah jadi diakalin sama istri saya, jadi mainan-mainan anak kami tuh rapi gitu. Maksudnya kayak jadi hiasan rumah gitu, nice. Nah si kotak-kotak itu kan banyak ya saudara. Satu hari ya menjelang Natal, dan ini udah terpasang sih. Istri saya tuh nanya sama saya, Hani ini aku mau pasang nih si balok-balok huruf ini nih jadi Merry Christmas gitu kan. Balok kayu gitu kan nice gitu ya, Merry Christmas. Tapi nggak cukup saudara baloknya. Gitu, jadi istri saya nanya, ini aku tulis Merry Xmas nggak apa-apa nggak ya? So kayak saya pikir ya udah nggak apa-apa lah. Gitu, tau maksudnya gimana juga gitu, nggak cukup juga gitu kan baloknya. Jadi sudah terpasang lah itu Merry Xmas. Terus berhari-hari kemudian saya baru kayak pikir-pikir, saya lihat ulang gitu ya. Ini agak lucu ya jatuhnya ya. Merry Xmas. Christ-nya mana nih? Padahal bukannya itu ya hari Natal. Bukannya hari Natal itu tentang Christ ya. Tapi kenapa sekarang udah nggak ada tuh. Udah jarang banget, lebih banyak Xmas, Happy Holiday. Ya kan? Berapa banyak di antara saudara yang mulai kesusahan cari kartu Natal yang benar-benar tulisannya Merry Christmas. Sekarang yang banyak apa saudara? Happy Holiday. Itu bikin saya mikir saudara, ini sebenarnya apa ya? Did we miss Christmas selama ini? Kita
kita terlena sama apa? Pestanya, sama makanannya, sama hadiahnya, sama dekorasi rumah bagus segala macam. Sampai kita nggak apa-apa. Dan ini saya salah kan, maksudnya ini guilty as charged. Jadi bukan cuma tentang saudara, ini kan kalau saudara dengar tadi kan saya yang iyain gitu ya. Kita gantikan itu dengan gampang banget saudara. Kita take out Christ from Christmas. Sadar nggak sadar? Jadi makanya saya kasih judul khotbah hari ini, The Stolen Christmas. The Stolen Christmas. Untuk mulai saya mau ajak saudara jauh sekali 33 tahun setelah kelahiran Tuhan Yesus di jalan Emmaus saudara. Saudara ingat ya, ada yang familiar? Jalan Emmaus ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ada 2 orang murid yang pulang karena mereka kecewa saudara. Waktu itu mereka belum tahu Tuhan Yesus bangkit. Mereka kecewa, wah ini kok yang kita andalkan untuk jadi penyelamat Israel nih kenapa malah mati ya. Makanya mereka pulang. Padahal Tuhan Yesus suruh tinggal di Yerusalem. Kalau saudara ingat kisah para rasul awal-awal ya kan. Tuhan Yesus suruh murid-murid tinggal di Yerusalem, tapi 2 murid ini malah pulang karena mereka kecewa. Ini kita udah ikut doi lama-lama, kita pikir doi ini orangnya mati. Kecewa mereka. Lalu tiba-tiba saudara familiar ya sama ceritanya ya. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, tapi di situ ditulis ada seperti selaput yang menutupi mata 2 murid itu sehingga mereka gak bisa lihat bahwa itu Yesus. Terus Tuhan Yesus saya suka banget. Buat saudara yang pikir Tuhan Yesus tuh kayak kaku gitu, sama sekali enggak ya saudara. Kayak read your gospel carefully. Saudara akan lihat betapa funnya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kayak sosok ikut jalan gitu, weh ada apa nih. Terus Tuhan Yesus tanya-tanya, ini kalian lagi ngobrolin apa sih sebenarnya gitu. Nah saya mau ajak saudara baca di Lukas 24, ini jawaban mereka ya saudara. Lukas 24 ayat 18 sampai 21, saat Tuhan Yesus tanya gitu ya, ini kalian lagi ngobrolin apa sih nih? Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Perhatikan ayat 19-nya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ekspektasinya udah besar sekali saudara. Lanjut. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Padahal tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Buat orang Israel sampai sekarang, buat mereka Mesias itu tuh mereka harapkan seperti panglima perang saudara. Yang mengangkat senjata, mengumpulkan pasukan dan berperang lawan bangsa yang memusuhi mereka. Dan menang sehingga teritori Israel aman. Karena saudara tahu Israel dari dulu sampai sekarang gak pernah berhenti dikepung musuh, ya kan? Jadi buat bangsa Israel, Savior, juru selamat, Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias yang bisa berperang saudara. Dan kebebasan, keselamatan yang bangsa Israel harapkan itu keselamatan fisik, literal. Kita selamat dari konteks itu bangsa Roma. Di perjanjian lama kita selamat dari apa? Bangsa Asyur, bangsa Babylon. Itu yang orang Israel harapkan dari juru selamat saudara. Literally saving their nation. Itu yang mereka pikir. Makanya mereka kecewa sama Tuhan Yesus. Aduh, kirain dia nih. Mana nih kita mau tunggu briefing militernya Tuhan Yesus nih. Kok dia malah mengasihi, kasih pipi kiri tampar pipi kanan. Kok dia malah sembuhin orang. Dia ubah air jadi anggur. Dia kenapa nggak tambah? Dia ubah air jadi mesiu. Supaya kita siap berperang lawan Roma. Itu yang bangsa Israel mayoritas pikirkan sampai sekarang. Makanya kalau saudara nggak tahu kenapa bangsa Israel nggak bisa terima Yesus sebagai Mesias. Karena mereka masih percaya Mesias itu tuh harus angkat senjata berperang kayak Daud.
Kalau saudara ke Israel, sampai sekarang abad 21 saudara. Orang-orang Israel itu tuh masih nangis-nangis di atas petinya Daud. Karena mereka berharap ada panglima sehebat Daud yang bisa bebaskan mereka secara militer. Dan kita lihat salah satu profesi, salah satu nubuatan tentang juru selamat yang paling terkenal. Karena ini paling clear gitu menggambarkan juru selamat. Di kitab Yesaya ini nabi yang paling banyak dapat nubuatan mengenai Yesaya. Ini salah satunya, ada banyak. Coba kita lihat Yesaya 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa saudara? Lambang apa? Jenderal. Ini yang bangsa Israel pingin dari Savior. Dan mereka sebenarnya gak bisa disalahin amat karena saudara lihat nubuatannya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Hai, Saviormu tuh jenderal loh, ada lambang pemerintahan di bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan apa saudara? King. Raja, punya teritori. Next. Besar kekuasaannya sih. Ini nih bukan tampar pipi kiri kasih pipi kanan nih saudara nih. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta siapa? Daud. Pahlawan yang paling hebat dalam zaman mereka dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini baru satu dari sekian banyak. In general ada kayak 44-48 nubuatan saudara. Bahkan ada beberapa teologian yang sampai se-ekstrim bilang ada 500 nubuatan di perjanjian lama. Tapi yang udah pasti itu tuh kayak 44-48. Ini baru salah satunya. Dengan nubuatan kayak gini saudara. Plus dengan apa yang emang terjadi dalam kehidupan mereka. Dikepung musuh setiap saat. Bikin mereka memaknai juru selamat. Itu tuh sempit saudara. Mereka perlu juru selamat cuman untuk menyelamatkan teritori negara mereka. Padahal sayang sekali kenapa saya bilang sempit. Yesaya yang sama saudara. Juga menubuatkan hal ini. Yesaya yang sama. Menubuatkan hal ini. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5-6. Saya bacain ya. Yesaya 53 ayat 5-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan siapa saudara? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan siapa saudara? Kita sekalian, Yesaya yang sama, menubuatkan ini juga. Tapi karena bangsa Israel kenyataannya mereka terlalu, secara fisik gitu ya, mereka terlalu fokus sama perang, fokus sama teritori negara mereka yang selalu terancam, pikiran mereka, bayangan, ekspektasi mereka tentang juru selamat jadi sangat sempit. Banyak yang miss ayat ini. Tuhan Yesus datang untuk melakukan ini buat kita saudara. Saya kasih waktu sebentar aja buat saudara. Saudara baca sendiri. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat dia datang ke dunia. Saudara baca, saudara renungkan baik-baik. Apa yang saudara lakukan buat hidupmu. Memberontak, jahat, kita sakit, kita tersesat, lost, hilang saudara ingat.
Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Sang Juru Selamat, kejahatan kita sekalian. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Yesus datang lakukan ini semua and we miss this. Tanpa kita sadar kita sama kayak bangsa Israel. Memaknai Juru Selamat ke dalam hal yang sempit. Memaknai Natal ke dalam hal yang sempit. Karena kita terlalu fokus sama kebutuhan sehari-hari kita. Bukan Juru Selamat gak melakukan itu. Bukan Yesus gak tolong saudara. But we miss the point. Kita ingin Juru Selamat datang saat Natal karena kita lagi sedih. We had a bad year. Lalu tiba-tiba sepupu-sepupu datang waktu Natal ya kan. Wah kita senang. Tanpa kita sadar, sepupu yang kita nantikan waktu Natal bukan Yesus. Waduh lagi kantor nih lagi suntuk banget. Ini overload nih, overwork nih tahun ini nih. Butuh banget liburan nih, butuh banget cuti panjang. Pas ada Natal. Pas bisa cuti panjang karena libur Natal. Gua agamanya Kristen, gua cuti Natal nggak mungkin diganggu. Gua bisa cuti panjang. Tanpa kita sadar, cuti yang kita tunggu waktu Natal bukan Yesus. Yes, Natal, aku bisa beli sepatu mahalan dikit nih, aku bisa minta ke papa nih, boleh dong kan hadiah. Atau misalnya kalau kita udah kerja, kita bisa punya uang sendiri, boleh deh gue save buat beli sepatu yang agak yang mahalan dikit. Tanpa kita sadar, sepatu yang kita harapkan di hari Natal bukan Yesus. And we celebrate it. We throw a party for it. We stole Christmas from Christ, yet we celebrate it. Ada namanya. Kita copot Christ-nya. Kita nggak niat untuk jadi murtad atau apa. Tapi sama kayak bangsa Israel, karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Akhirnya kita cuma ingin Juru Selamat ya untuk apa yang kita butuhkan. Dan kita lupa tuh tadi sama Yesaya 53. Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk beliin sepatu. Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk cariin kerja. Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk sembuhin. Walaupun Tuhan melakukan itu semua, tapi Dia datang yang paling penting untuk tanggung dosa saudara sama saya. And we missed it. We stole Christmas from Christ. Kita take out Christmas-nya, kita masukin semua yang kita butuhkan. Dan sekali lagi yang paling ironis, kita bikin pesta sama itu saudara. Tuhan Yesus disebut cuma waktu mau makan. Padahal Tuhan Yesus datang, oh my God, kalau saudara ingat-ingat Yesaya 53 tadi saudara. Sebenarnya kita yang rugi sebenarnya saudara kalau misalnya kita curi Natal dari Tuhan Yesus. Bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi. Kalau kita having fun without Jesus di hari Natal. Saudara mau tahu, saya mau ajak saudara buka Lukas 2. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Ini yang malaikat katakan kepada gembala-gembala waktu Tuhan Yesus lahir. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagi siapa? Bagimu, bagi saya. Juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Saya suka banget ayat ini. Lahir bagimu Tuhan. Lahir buat siapa saudara? Bagimu, personal. Tuhan datang secara personal buat engkau, buat saya. Lahir bagimu, saya suka banget ini. Dengan Tuhan lahir, saudara kebayang gak? Tuhan lahir, aneh gak sih? Dan berapa banyak kita diketawain teman-teman kita gara-gara Tuhan kita lahir. Ya kan? Oh ini Kristen nih, ini yang agamanya aneh banget nih. Tuhan itu Tuhan atau manusia sih, kok lahir, kok mati? Tapi buat saya itu yang bikin dia Tuhan yang paling berkuasa, yang paling layak disembah. Karena dia mau lahir. Lahir artinya mulai dari nol saudara. Saat ada Tuhan yang gak stop cuman enak-enak di atas sana, cuman duduk suruh-suruh. Kesana. Oh bikin ini. Oh dosa ya, kirim petir. Dosa ya, kirim petir. Dia gak gitu, dia lahir. Dia mau mulai dari nol sama kita. Dia mau berproses sama kita. Masa lalumu, kekuranganmu, isu-isu yang kau punya, yang kau sembunyikan dari pendeta, dari dari pasanganmu, dari teman-teman. Dia mau berproses sama itu karena dia Tuhan yang apa saudara? Lahir. Itu Natal, itu baru Natal. Bukan soal sepatu, bukan soal makan enak, bukan soal cuti panjang. Soal ada Tuhan yang mau lahir buat kita. Mau mulai dari nol sama-sama kita. Mau mulai berproses sama-sama kita. Namanya siapa saudara? Yesus. Kita berdoa ya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus buat Natal. Makasih buat Engkau Tuhan. Dan kami minta ampun if we steal Christmas from you. Padahal ada nama Engkau di sana. Kami bikin Natal jadi sempit sekali Tuhan. Jadi soal keluarga yang datang, jadi soal liburan, makanan, kado, baju baru. Biar hari ini kami ingat Natal itu tentang ada Tuhan yang mau lahir. Tuhan yang mau berproses sama kami. Tuhan yang mau mulai dari nol lagi sama kami. Dan eventually waktu Paskah, Engkau tanggung semua pelanggaran kami. Semua jalan-jalan kami yang sesat, semua pikiran-pikiran kotor kami, semua perkataan-perkataan kami. Tuhan tanggung supaya kami gak binasa tapi kami hidup. Biar kami boleh ingat Tuhan di hari Natal ada Tuhan yang kelak 33 tahun kemudian bersedia mati buat kita. Biar kita ingat Natal yang seperti itu Tuhan. You are the center of this season. It's Christmas anyway. It's you Christ. It's you. It's been always you. Mari saudara kita kembalikan Natal kepada yang punya Natal itu. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami mau ingat Engkau sebelum kami ingat semua hal yang lain waktu Natal. Kami mau ingat betapa Engkau mengasihi kami, mengampuni kami, menemani kami, mendidik kami, memberkati kami.
menyelamatkan kami. Itu Engkau Tuhan Yesus, biar kami ingat itu Tuhan waktu Natal. Ada Tuhan yang menyelamatkan kami. Bukan jauh di atas sana, tapi dekat dengan kami. Karena Engkau Tuhan yang lahir dan bangkit buat kami. Makasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.